Jika bicara soal umbi, biasanya umbi diolah menjadi keripik atau dijadikan umbi rebus. Sama halnya dengan gadung. Gadung merupakan umbi-umbian yang biasa dijadikan keripik oleh warga Sragi, Songgon, Banyuwangi. Sepintas, gadung mirip dengan tanaman umbi lainnya. Namun bedanya, tanaman gadung mengandung racun, sehingga membutuhkan perlakuan khusus sebelum akhirnya dapat diolah menjadi makanan. Pada hari ini, aku akan membuat gadung sebagai bahan utama pembuatan kue tok, kue asli Jawa Timur. Proses pengolahan gadung agar dapat dikonsumsi perlu beberapa tahap untuk menghilangkan racun yang terdapat pada gadung. Jika tidak tepat dalam pemrosesan, maka orang yang memakan gadung dapat keracunan yang mengakibatkan rasa mual dan juga pusing hingga kepala terasa berkunang-kunang. Bersama para warga Songgon, aku mencari gadung di kebun. Ciri-ciri tanaman gadung adalah memiliki batang yang berduri, layaknya batang bunga mawar. Jenis gadung adalah umbi jalar. Oleh sebab itu, batangnya biasanya menjalar di pohon di sekitarnya. Kira ini tadi, bukan itu jambe itu. Ini alon-alon duduk, mau kenaan anu nih gadungnya. Ya, alon-alon rotok jarak jauh, jadi ben tak kena anu, tak ketemu. Ya. Gadung biasanya hanyalah dibuat sebagai keripik. Apabila dibandingkan singkong, rasa keripik gadung lebih gurih dan renyah. Namun, keripik singkong memanglah lebih populer karena proses pembuatannya tidak sesulit keripik gadung dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Meski dapat memabukkan, tidak dapat dipungkiri manfaat gadung sangatlah banyak. Gadung dikenal baik untuk menurunkan kadar kolesterol karena mampu mengontrol kolesterol jahat. Selain itu, gadung juga dapat menyembuhkan rematik. Dengan banyaknya manfaat gadung, tidak ada salahnya untuk mengolahnya menjadi makanan yang enak dan bergizi tinggi. Sudah cukup gadung yang kudapatkan. Bersama bapak-bapak, aku akan memproses gadung hingga siap untuk diolah menjadi kue. Gadung yang sudah dipanen ini dikupas terlebih dahulu dari kulitnya agar bersih dari tanah-tanah yang menempel. Setelah itu, gadung diiris tipis-tipis agar mudah untuk diolah. Sejak dulu, abu memang dipercaya dapat menetralisir makanan yang beracun. Oleh sebab itu, irisan gadung ini ditaburi dengan abu. Abu haruslah merata di semua sisi irisan gadung. Setelah itu, gadung dijemur hingga setidaknya 1-2 hari hingga kandungan air pada gadung hilang. Gadung seringkali dijadikan sebagai insektisida nabati karena mengandung zat dibeskorin dan juga asam sianida yang berpotensi untuk menimbulkan gejala pusing, mual, dan muntah. Biasanya, warga sekitar memanfaatkan aliran sungai untuk meredam gadung. Dibutuhkan air yang mengalir agar abu dan racun yang terdapat pada gadung hilang dengan sempurna. Waktu yang dibutuhkan untuk merendam gadung di aliran sungai adalah 2 hari 2 malam hingga 3 hari 3 malam. Gadung yang telah direndam ini kemudian diinjak-injak dengan kaki. Ada kepercayaan warga sekitar menginjak gadung haruslah satu arah dan tidak boleh berputar-putar. Konon, katanya jika penginjak gadung berputar-putar, maka orang yang akan memakan gadung tersebut akan mabuk, mual dan berkunang-kunang, bahkan juga muntah. Mbak, ini Mbak, gadungnya yang sudah direndam, Mbak. Langsung dikukus saja ya, Ndol itu. Oh, iya. Aku membawa gadung ini ke rumah produksi kue. Di UKM Sri Mulyo seringkali menerima pesanan keripik gadung. Gadung yang kubawa, kuberikan juga pada Ibu Uun untuk dijadikan keripik gadung dan juga untuk kuolah menjadi kue tok. Proses pengolahan gadung pun belum selesai. Gadung masih harus dikukus lebih dahulu selama kurang lebih 2,5 jam. Setelah itu, barulah gadung dapat diolah menjadi berbagai macam makanan.
Agar dapat dijadikan sebagai bahan utama, gadung yang telah direbus ini ditumbuk terlebih dahulu hingga halus. Untuk melengkapi rasa dari kue tok yang kami buat, kue tok akan disajikan dengan flat durian. Maka kali ini aku meminta bantuan Ibu Sum untuk membuat flat durian. Bahan pembuatan flat durian pun sederhana, hanya membutuhkan daun pandan, gula, santan, dan juga buah durian yang manis. Daging durian disuir-suir dan dijadikan bubur. Bahan-bahan yang telah disediakan dimasukkan ke dalam wajan dan diaduk bersama-sama hingga mengental. Setelahnya, Ibu Uun membuat isian kue tok, yaitu isian kacang hijau. Kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya ditumbuk atau diulek terlebih dahulu hingga hancur. Kemudian, barulah ditambahkan sedikit garam dan juga gula. Semua bahan ini dicampurkan hingga tercampur dan merata. Sembari membuat olahan lain dari gadung, UKM Sri Mulyo ini tetap membuat keripik gadung. Proses pembuatannya pun juga melalui proses pengukusan selama 2,5 jam. Selanjutnya, gadung akan dikeringkan dan barulah dapat digoreng dan dijadikan keripik. Bahan-bahan pembuatan pia pun telah disediakan, antara lain tepung terigu, tepung ketan, tepung tapioka, garam, minyak, dan pewarna makanan agar tampilan kue tok lebih menarik nantinya. Gadung dicampurkan terlebih dahulu dengan tepung terigu. Sambil diaduk, semua bahan dicampurkan satu persatu. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga kalis dan semua bahan tercampur dengan sempurna. Tak lupa, pewarna makanan pun ditambahkan pada adonan. Adonan yang sudah kalis pun dicetak dengan cetakan khusus kue tok. Tak lupa, sebelum dicetak, adonan pun diisi dengan kacang hijau. Setelahnya, barulah dicetak hingga padat. Sebenarnya, kue tok merupakan nama lain dari kue ku atau angku kue yang artinya kura-kura merah. Warga Tiongkok percaya bahwa dengan memakan kue ini, maka akan panjang umur. Kue ini dinamakan kue tok karena cara pembuatannya adalah cetakan kue dipukulkan ke meja hingga menimbulkan bunyi tok. Cetakan dipukulkan ke meja agar adonan kue yang lengket dapat terlepas dari cetakannya. Setelah terlepas, adonan ditaruh di atas daun pisang agar adonan tidak lengket di panci pada saat dikukus nantinya. Adonan pun dikukus hingga matang. Waktu yang dibutuhkan hingga adonan matang sekitar 10 hingga 15 menit. Warna-warni kue tok menambah daya tarik, apalagi ditambah dengan flat durian yang wanginya sungguh menggugah selera. Walaupun memabukkan, gadung yang kaya manfaat ini dapat dijadikan alternatif makanan yang sehat, asalkan tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan mengetahui cara untuk mengolahnya dengan baik.